Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Shalom. Horas marihamu saluhutna. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, firman Tuhan nas renungan untuk kita pada hari ini yaitu tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 46 ayat 4. Saya bacakan untuk kita semua. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada kalanya kita ketika kehilangan sesuatu yang sangat berharga atau sesuatu yang sangat kita sayangi dan sekian lama tidak kita temukan, sekian lama tidak kembali, maka hati kita telah lupa untuk itu. Dan sesuatu yang sangat berharga itu dan yang sangat kita sayangi itu, apabila suatu ketika kita temukan kembali, kita dengar muncul kembali, maka logikanya Bapak, Ibu, kita akan sulit percaya atau akan sulit menerimanya, karena sudah sangat terlalu lama apa yang kita sayang itu, apa yang kita anggap berharga itu telah hilang dari kepemilikan kita. Sehingga ketika ada berita, ketika ada dikatakannya ditemukan atau kembali, maka itu akan sulit diterima. Kira-kira demikian halnya juga Bapak, Ibu, apa yang dialami oleh Yakub, di mana di antara ke-12 anak yang dia miliki, anak yang paling disayanginya adalah sesuai dengan cerita Alkitab, yaitu Yusuf. Oleh karena sayangnya kepada Yusuf, maka saudara-saudaranya yang lain merasa iri hati kepada Yusuf, sehingga Bapak, Ibu, apa yang telah dapat kita temukan dalam cerita Alkitab, saudara-saudaranya ini berusaha untuk membinasakannya oleh karena iri hati dan kebencian dan kecemburuan itu. Tetapi apa yang kita lihat dalam sejarah itu Bapak, Ibu, bahwa nyawa bukan di tangan manusia, nyawa Yusuf bukan di tangan oleh saudara-saudaranya, tetapi Tuhan sang pemilik kehidupannya. Yusuf bukanlah mati, Yusuf bukanlah mati dimakan atau diterkam binatang buas, tetapi dia justru menjadi orang hebat di negeri Mesir. Dia menjadi orang yang berpengaruh, yang memiliki jabatan yang tinggi, dan yang menentukan suatu kebijakan di dalam negeri Mesir. Sehingga pada suatu waktu Bapak, Ibu, dia mengundang, dia mengenal saudaranya yang datang untuk mencari yaitu sumber makanan, karena di Kanaan ketika itu terjadi malapetaka, yaitu paceklik atau bahaya kelaparan. Dan nats inilah Bapak, Ibu, yang menceritakan bahwa Yusuf mengatakan kepada saudara supaya ayahnya, bahwa Yakub mengatakan kepada Yusuf, mengatakan kepada saudaranya supaya Yakub dibawa ke Mesir. Di sana ada keraguan Bapak, Ibu, keraguan dari seorang Yakub karena anaknya yang sudah sangat lama ini, bahkan mungkin sudah sempat terlupakannya, tetapi tiba-tiba muncul kembali. Di dalam hal inilah dia bertanya kepada Tuhan, apakah ini benar di suatu tempat
di perbatasan Kanaan dengan Mesir, dan Tuhan memberi jaminan, dan Tuhan memberi janji keselamatan bagi Yusuf, bagi Yakub. Itulah yang menjadi nas renungan hari ini, Bapak Ibu, di mana Allah selalu menyertai orang-orang yang benar, di mana Allah selalu menjamin keselamatan bagi orang-orang yang berseru dan bersandar kepadanya. Hari ini kita diperhadapkan juga, Bapak Ibu, di dalam berbagai tantangan. Pandemik Omikron semakin mengganas. Mari Bapak Ibu semakin bersandar, berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, supaya Dialah yang menjamin, menopang keselamatan kita, karena bagi Dialah kekuasaan dalam kehidupan kita. Selamat menjalani hari hidup di dalam tetap berserah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga yang maha baik, Allah yang penuh kuasa untuk menjamin kehidupan kami. Engkau yang memberikan kepada kami kelepasan dan keselamatan. Itu adalah kasih-Mu yang mutlak. Sekalipun sesuatu yang kami miliki boleh hilang, tetapi bagi-Mu itu hanya sementara. Engkau berkuasa untuk mengembalikannya kembali, sebagaimana sukacita Yakub terhadap kembalinya atau masih hidupnya anaknya Yusuf. Dan justru Tuhan, justru anak yang disayanginya menutup kelopak mata Yakub ketika dia telah menemui ajal atau kematiannya. Kasih-Mu Tuhan sepanjang masa sampai akhir hidup kami, kasih-Mu tetap kami rasakan. Itulah yang kami syukuri hari ini dan selama-lamanya. Allah Bapa di surga, Engkau tahu pergumulan kami saat ini Tuhan, bahwa dunia ini kembali menghadapi suatu tantangan yang besar, yaitu pandemik Omikron yang penularannya cukup cepat untuk menular. Biarlah Tuhan kami berserah kepadamu. Engkaulah yang menopang kami, Engkaulah Tuhan yang melindungi kami. Kami adalah manusia yang rapuh, manusia yang terbatas. Kami tidak punya kuasa apa-apa. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Anggota jemaat-Mu yang sedang terpapar Tuhan, yang sedang sakit, isolasi mandiri dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan Engkau yang menopang. Biarlah Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka dengan kuat kuasa-Mu. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berkarya, selamat bekerja, selamat melayani. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Horas.